Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kita masih diberi nikmat sehat ya. Nuim, tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk pelajaran pagi ini? Siap. Masih ingat dengan pelajaran minggu kemarin tentang tes laporan percobaan? Masih. Apa pengertian dari tes laporan percobaan? Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan dan atau menyampaikan hal-hal terkait percobaan yang dilakukan oleh penulis atau peneliti. Ya, aplaus buat Dewi, betul jawabannya. Apa tujuan kita mempelajari tes laporan percobaan? Ya, Bertujuan untuk menjelaskan kegiatan penelitian yang telah dilakukan peneliti secara tepat dan akurat. iya betul anak-anaknya. Aplaus untuk Zakira. Terus, ya. Baiklah anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Dewi Aisyah, Hadir. Rizky, Hadir. Aditya. Hadir. Ada tidak hadir hari ini anak? Nihil. Alhamdulillah nihil ya. Baiklah anak-anak ya. Ibu akan memberikan materi baru yaitu tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks laporan percobaan. Adapun tujuan kita mempelajari materi ini adalah dengan pendekatan saintifik ya, pembelajaran discover learning, kalian dapat menelaah dan menyajikan tujuan, alat, dan bahan pada laporan percobaan sehingga dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek bahasaan secara tulis dan lisan, kalian diharapkan dengan pembelajaran ini bisa berpikir secara kritis ya, kreatif dan berliterasi selama proses pembelajaran. Baiklah anak-anak, biar kalian lebih memahami, Ibu akan membuka slide berikutnya ya. Pada teks laporan percobaan secara umum terdapat dua struktur, yaitu coba dibaca yang keras, Rizky. Struktur yang pertama, Struktur umum menentukan klarifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain yang dibahas secara umum. Uraian menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup makhluk hidup dan penggunaan bahan dan alat, perilaku alam dan hal khusus alam. ya. Jadi struktur teks laporan percobaan secara umum itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah struktur Umum. umum, yang kedua adalah struktur uraian. Ya. Di mana struktur umum itu pengertiannya apa? Coba dibaca Aisyah. Struktur umum menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain yang dibahas secara umum. Ya. Kemudian di struktur uraian menjelaskan tentang, coba Fitria dibaca yang keras. Menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup makhluk hidup dan penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah dan hal khusus. Ya. Di bagian struktur uraian menjelaskan secara terperinci seperti
seperti yang sudah kita pelajari kemarin tentang apa? Tujuan, kemudian yang kedua alat dan bahan, yang ketiga apa? Cara. Langkah-langkah, kemudian Hasil percobaan. Hasil percobaan. Kesimpulan. Kesimpulan. kesimpulan ya. Itu anak-anak yang kemarin kita sudah mempelajari tentang mengidentifikasi. Nah, sekarang kita akan belajar menelaah dan apa yang ada di tujuan, apa yang ada di alat dan bahan, kemudian hasil percobaan dan kesimpulan ya. Terus kita lanjutkan kaidah kebahasaan anaknya. Kaidah kebahasaan pada teks laporan percobaan itu terdiri dari ada 4 ya. 1 tentang apa? Coba dibaca Nuim. 1. Menggunakan sinonim dan antonim. Nah, sinonim dan antonim. Siapa yang masih ingat sinonim itu apa? Sinonim adalah persamaan arti. Kalau antonim? Antonim adalah lawan kata. Kemudian di kaidah bahasa yang kedua adalah dibaca Fitria. Menggunakan kata bilangan. Kata bilangan itu apa anak? Jumlah bahan yang digunakan dalam percobaan. Boleh ya. Kata bilangan biasanya kita temui pada bagian struktur yaitu di apa? Langkah-langkah ya. Itu akan diterapkan seperti ya. Campurkan 2 tetes yodium. Beri 1 sendok makan garam. Nah, itu adalah contoh dari kata bilangan ya. Kemudian di kaidah kebahasaan yang ketiga dibaca yang keras ayo. 3. Menggunakan kalimat perintah. Menggunakan kalimat perintah ya. Kalian sudah paham kan dengan kalimat perintah? Biasanya kalimat perintah pada teks laporan percobaan ditemui pada langkah-langkah. Itu ada petunjuk yang harus dilakukan ya. Jadi kalimat perintah terdapat di langkah-langkah pada laporan percobaan. Kemudian kaidah kebahasaan yang keempat, menggunakan kata hukum atau konjungsi. Masih ingat yang dimaksud dengan kata hukum? Kata yang menghubungkan antara ya, kalimat satu dengan kalimat yang lainnya, frasa satu dengan frasa yang lainnya ya. Ibu akan menayangkan video biar kalian lebih paham. Kalian perhatikan ya dalam tayangan video nanti, kalian catat mana yang kurang paham ya. Dari tayangan video dengan kaidah bahasa pada teks laporan percobaan. Ibu akan membagikan LKPD seperti biasa. Sebelum ibu bagikan, akan ibu bentuk kelompok ya. Kelompoknya terdiri dari 4 kelompok ya. Masing-masing kelompok boleh 4, boleh 5. Kemudian nanti dalam LKPD nanti ya, kalian diskusikan dengan kelompoknya. Setelah kalian berdiskusi, kemudian kalian mempresentasikan ya, diwakili oleh kelompoknya. Apabila tabel berikut dibacakan teks laporan percobaan, mengetahui kadar vitamin C pada makanan atau minuman. Nomor 1, sinonim 1, jernih bersih. Antonimnya ambillah, taruhlah.
mudah sama jernih kotor. Kata bilangannya saya pilih kata hukum dan yang seperti kalimat perintah ambillah, letakkanlah. Itulah saja yang saya dari kelompok 4. Apakah ada yang mengomentari kekurangan dari kelompok 4? Ya, silakan Mas. Ya, ada yang mau mengomentari kelompok 4? Tidak ada. Jadi tepuk tangan ya untuk kelompok 4. Hasil dari diskusi kalian yang sudah dipresentasikan di depan ya. Untuk kelompok 4 ya, Ibu memberi nilai 70. Tadi ada apa? Gizi nonim belum lengkap. Kemudian untuk soal nomor 2 juga belum lengkap ya. Untuk kelompok 2 Ibu beri nilai 85 ya. Karena di antonim kurang lengkap. Untuk nomor 2 sudah lengkap ya. Kemudian untuk kelompok 1 ya, Ibu beri nilai 90, jawabannya lengkap, baik di tabel antonim, sinonim, kata hubung, kalimat perintah sudah lengkap. Di situ tadi Ibu periksa ada penulisan yang salah ya. Jadi di awal kalimat masih memakai huruf kecil. Tepuk tangan anak-anak untuk kerja kalian hari ini bagus ya, semua semangat, semua sudah berusaha mengerjakan LKPD dengan baik ya. Tepuk tangan untuk kalian ya. Ibu ingin mengevaluasi dengan tes formatif. Tes formatif ini tidak boleh berdiskusi anak-anak ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Jadi nanti jangan lupa menulis nama dan tanggal pada tes formatif ini ya. Kesimpulan kalian apa tentang pembelajaran hari ini? Ya, Dewi? Kita mengetahui struktur dan kaidah pembahasan teks laporan percobaan. Ya, kita mengetahui struktur dan kaidah pembahasan teks laporan percobaan. Kaidah kebahasaan teks laporan percobaan tadi ada berapa, Nana? Ada 4. Coba sebutkan 1. Sinonim dan bagaimana menurut kalian pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini? Ibu ada lembar refleksi ya. Di lembar refleksi nanti ini ada pertanyaan bagaimana pembelajaran hari ini. Ibu akan bagikan ya. Menyenangkan karena ada tayangan video. Seru
karena ada tayangan videonya. Menyenangkan karena kita dapat berdiskusi dengan teman-teman. Untuk materi yang akan datang, ya, kita akan mempelajari cara menyusun teks laporan. Ya. Sebelum Ibu akhiri, kalian masih ada yang belum paham atau ada yang masih bingung, ya, boleh silakan bertanya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Ibu akhiri, apabila dalam penyampaian materi tadi ada salah kata, kemudian ada kalimat Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.